tentang DBD dan perilaku memberantas jentik. Bisa next? Ya, mungkin pertama-tama kami ingin perkenalan dulu ya kepada Bapak dan Ibu semua. Jadi mungkin perkenalkan, nama saya Elang Suryanegara. Saya di sini akan sebagai fasilitator untuk diskusi mata kuliah yang hari ini. Selanjutnya ada rekan saya, Mbak Natasha Novia Galuh Yolanda. Mungkin Mbak Natasha bisa perkenalan. Selamat siang Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Natasha Novia. Di sini saya sebagai co-fasilitator yang akan menemani fasilitator kami pada hari ini. Ya, betul sekali. Selanjut kepada Mbak Ya, Hanin. selamat siang Bapak Ibu semuanya. Saya Sofianin Azahra di sini sebagai notulensi 1. Salam kenal. Ya, selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Sutra Pangestuti sebagai notulen kedua. Selanjutnya untuk Mbak Safa, ya. Perkenalkan, Bapak dan DPJ peserta. Selanjutnya untuk Mbak Egi. Baik, selamat siang Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Egi. Di sini saya sebagai dokumentator. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Bapak Ibu semua, saya Nizam Parwesanti di sini sebagai dokumentator bersama dengan Egi. Dan yang terakhir nih, mungkin untuk Mas Jazilul, bisa perkenalan. Ya, mungkin perkenalan, nama saya Muhammad Jazil Muhtaro sebagai penyusun rundown untuk acara. Ya, oke. Nah, setelah kita sudah perkenalan ini ya, Bapak dan Ibu semua, mungkin kita juga bisa mohon untuk perkenalan juga nih dengan Bapak dan Ibu. Jadi mungkin Bapak dan Ibu juga bisa memberitahu kepada kami mungkin namanya serta usianya juga nih ya, Bapak dan Ibu. Mungkin bisa mulai dari Ibu Anis. Halo Ibu Anis, selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya, saya Bu Anis dari TK. Umurnya berapa Bu? Mohon maaf. 50 tahun. Iya, oke. Selamat siang kepada Bu Anis. Iya. Selanjutnya mungkin kepada Ibu Sri. Selamat siang Bu. Selamat siang. Bisa perkenalan terlebih dahulu? Nama saya Sri Suhartati. Ini dari Ngerahu ya, Bojonegoro. Ya, oke. Salam kenal Bu. Oke, mungkin selanjutnya kepada Ibu Siti. Selamat siang Bu. Mungkin bisa perkenalan. Wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Umur 37 tahun. Ya, salam kenal Ibu. Selanjutnya mungkin kepada Ibu Eni. Selamat siang. Ya. Perkenalkan, nama saya siang, Ibu Eni Lestari, usia 59 tahun. Ya, salam kenal Ibu. Selanjutnya mungkin bisa kepada Ibu Dewi. Selamat siang Bu Dewi. Iya, selamat siang. Saya atas nama Dewi, umur sekitar 51 tahun. Salam kenal. Ya, salam kenal Ibu. Ya. Nah, selanjutnya ini mungkin kepada Ibu Adri. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu, Bu. Atau mungkin... Ya, selamat siang. Ya. Ya, selamat siang. Saya Ibu Adri, umur 27, pekerjaannya karyawan swasta. Iya, selamat kenal Bu Adri. Selanjutnya ini mungkin kepada Bapak yang ada di sebelahnya Mas Jazilul nih, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Sekar Kadafi, umur 25 tahun, asal Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, salam kenal Bapak Muhammad. Dan juga salam kenal ya kepada Ibu Nawang, ini sudah menuliskan perkenalannya di dalam chat Zoom. Ya. Nah, setelah ini mungkin kita bisa langsung saja ya kepada Bapak dan Ibu semua. Mungkin saya bisa jelaskan sedikit tentang apa itu DBD ya. Jadi,
tentu saja sudah diketahui oleh Bapak dan Ibu semua, DBD itu adalah demam berdarah yang disebabkan oleh virus dengue. Nah, tentu saja gejala utama dari demam berdarah ini adalah suhu tinggi dari pasien tersebut. Dan untuk demam berdarah yang sangat parah, bisa saja terkena shock atau mungkin hingga meninggal juga. Dan juga mungkin saya juga dapat menjelaskan penyebab dari demam berdarah ini disebabkan oleh 1 dari 4 jenis virus dengue, yaitu adalah virus Aedes aegypti dan juga Aedes albopictus. Dan itu juga adalah nama-nama dari nyamuk yang membawa virus tersebut. Nah, dua jenis yang paling sering menyebarkan virus dengue ini umum ditemukan baik di dalam maupun di sekitar pemukiman ya. Ketika nyamuk ini menggigit seseorang nyamuk, dan kemudian ketika nyamuk yang terinfeksi itu dan menyebabkan infeksi. Tentu saja salah satu cara paling mudah untuk memprevensi terjadinya DBD ini adalah untuk membasmi jentik ya Bapak dan Ibu semua. Dan tentu saja hari ini kita akan membahas tentang perilaku-perilaku pemberantasan jentik tersebut di diskusi ini. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa menjelaskan untuk teknis diskusinya kepada kofasilitator. Akan menjelaskan mengenai teknis diskusi pada hari ini. Yang pertama, fasilitator nantinya akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang kedua, peserta dapat menjawab masing-masing pertanyaan dengan waktu 3 menit pada setiap pertanyaannya. Yang ketiga, peserta dapat menjawab dengan menyalakan mic atau mengetik di kolom chat Zoom. Yang keempat, peserta diharapkan tetap menyalakan kamera selama sesi diskusi berlangsung, serta mematikan mic saat tidak sedang berbicara. Selanjutnya, responden diharapkan untuk tidak menyalakan mic apabila belum dipersilahkan oleh fasilitator. Dan yang terakhir, fasilitator akan membacakan notulensi diskusi setelah diskusi nanti akan berakhir. Tambahan lagi, tidak ada jawaban yang benar maupun jawaban yang salah, sehingga Bapak Ibu dapat menuliskan jawaban sesuai dengan pendapat dan pandangan Bapak Ibu sendiri. Betul sekali Bapak Ibu, jadi bisa jujur aja ya, gak usah takut-takut. Ya, betul. Bisa next? Ya. Oke, untuk tujuan diskusi sendiri, diskusi kita kali ini untuk mengetahui persepsi peserta mengenai penyakit DBD dan perilaku pemberantasan jentik, serta upaya apa yang diketahui atau sudah dilakukan oleh peserta dalam mencegah penyakit DBD. Oke, next. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan yang pertama, bisa disediakan Jamboard-nya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita udah mulai masuk ke tahap sesi diskusi. Jadi untuk pertanyaan pertama hari ini, saya akan menanyakan mengenai Bapak Ibu mengenai arti atau penyakit apa yang Bapak Ibu ketahui tentang penyakit DBD. Mungkin dari Bapak Ibu bisa mulai menuliskan jawabannya di kolom komentar di bawah. Saya mengingatkan kembali bahwa jawaban yang ada di sini tidak ada yang benar maupun tidak ada yang salah. Sehingga Bapak Ibu dipersilakan menuliskan pendapatnya masing-masing. Mungkin kepada notulensi ini jawaban yang sudah ada bisa langsung dimasukkan ya. Ya, ini sudah dapat jawaban yang pertama nih, Mbak Natasha, yaitu penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk. Oke, ada lagi nih. DBD adalah infeksi virus yang dibawa oleh nyamuk.
Nah, yang ketiga, penyakit yang ditularkan oleh nyamuk yang dapat menyebabkan demam tinggi. Nah, seperti ini sudah tahu semua nih ya, apa Mbak Natasha, kalau DBD ini disebarkan oleh nyamuk. Demam berdarah karena nyamuk Aedes aegypti. Sudah ada beberapa jawaban kembali nih Mas Elang. Ada penyakit yang ditularkan oleh nyamuk dan penyakit yang ditularkan oleh nyamuk dan paling umum ditemui di daerah tropis dan subtropis. Ya ini tadi sampai menit berapa ya Mbak Natasha? Lupa saya. Sampai 13.15 nih Mas. Oke, bagus. Jadi ini kita sudah dapat 7 pertanyaan nih, apa jawaban nih ya, Mbak Natasha. Mungkin Mbak Natasha ada tanggapan gitu untuk salah satu jawabannya. Kayak sudah memuaskan gitu atau sudah cukup? Untuk operator kayaknya bisa digedein dikit. Betul-betul nih, biar lebih gampang dibaca. Ya. Setelah dilihat-lihat kebanyakan udah pada paham ya Mas Elang mengenai penyakit DBD ini karena apa, dan kebanyakan juga pasti karena gigitan nyamuk. Betul sekali. Oke, karena sudah 13.15, mungkin saya bisa langsung saja memulai untuk diskusi pada siang hari ini. Yang pastinya pada diskusi ini saya akan berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian mengenai pendapat Bapak Ibu mengenai penyakit DBD ini, dan nantinya kami akan mengkategorikannya. Oke, yang pertama di sini kita memiliki jawaban, yaitu penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk. Dan yang kedua ada DBD adalah infeksi virus yang dibawa oleh nyamuk. Kira-kira dari dua jawaban tersebut ini, apakah memiliki kesamaan? Mungkin Bapak Ibu bisa on mic untuk menjawab. Sama, oke. Oke, kalau begitu apakah dua jawaban tersebut ini bisa dikategorikan pada kategori yang sama apabila penyakit DBD disebabkan oleh gigitan nyamuk, dan yang kedua DBD adalah infeksi virus yang dibawa oleh nyamuk. Oke, sama. Untuk operator bisa dikategorikan? Mungkin kami bisa nanya nih, menurut ditularkan oleh nyamuk. Oh, karena ditularkan oleh nyamuk ya, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Nah, ini kita sudah mendapatkan jawaban satu lagi nih kepada notulensi, mungkin bisa dimasukkan. Ya, itu memang sama karena nyamuk itu membawa penularan untuk ini, bisa infeksi ke tubuh manusia. Jadi kalau nggak cepat disembuhkan, virus itu bisa menyebar ke tubuh orang yang kena penyakit tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu Dewi atas jawabannya.
Mungkin kita bisa lanjut nih, Mbak Natasha. Oke, ke jawaban yang selanjutnya. Penyakit yang ditularkan oleh nyamuk. Kira-kira apakah ini termasuk pada kategori yang pertama, Bapak Ibu? Mungkin kepada Ibu Siti, apakah penyakit yang DBD merupakan penyakit yang ditularkan oleh nyamuk, ini termasuk pada kategori yang pertama tadi? Iya. Oke. Kalau menurut pendapat Ibu, mengapa? Karena penyakit itu ditularkan melalui nyamuk, oleh gigitan nyamuk. Oke, berarti karena penyakit ini ditularkan oleh nyamuk. Oke, untuk notulen bisa dikategorikan. Oke, next ke jawaban yang selanjutnya. Penyakit yang disebabkan oleh virus yang menjadikan nyamuk sebagai inangnya. Untuk Bapak Ibu nih, kira-kira jawaban tersebut apakah termasuk kategori pada jawaban-jawaban sebelumnya atau berbeda nih? Oke, sama dari Bu Nawang. Mbak, kalau menurut pendapat saya, ini secara orang awam ya Mbak ya, itu yang kita tahu itu kalau demam berdarah itu disebabkan oleh nyamuk saja, nggak ada, kurang tahu kalau dari sebab yang lain. Oke, berarti menurut persepsi orang awam, kebanyakan dari DBD sendiri itu penyebabnya dari nyamuk. Oke, untuk notulensi bisa disamakan. Yang bawah, yang inang. Ya, oke. Selanjutnya, terdapat jawaban yaitu demam berdarah karena nyamuk Aedes aegypti. Sudah terlihat jawabannya juga merupakan pada kategori yang sebelumnya. Untuk notulensi bisa disatukan. Yang kanan atas, ya. Oke. Selanjutnya ada penyakit yang ditularkan oleh nyamuk dan paling umum ditemui di daerah tropis dan subtropis. Kira-kira Bapak Ibu ini masuk ke kategori sebelumnya atau berbeda? Karena di sini juga ditulis paling umum ditemui di daerah tropis dan subtropis. Apakah jawaban tersebut merupakan kategori yang sama dengan jawaban sebelumnya? Tidak sama, karena itu menunjukkan tempat, Mbak. Oke. Untuk notulensi bisa dibuat kategori baru. Terima kasih, Bu Anis. Selanjutnya, terdapat jawaban penyakit yang ditularkan oleh nyamuk yang dapat menyebabkan demam tinggi. Ini juga termasuk barut. Untuk ibu-ibu dan bapak-bapak di sini, kira-kira jawaban tersebut ini masuk ke kategori yang mana atau dia merupakan kategori yang baru? Kalau menurut pendapat saya, belum tentu itu demam berdarah, bisa saja malaria. Oke. Kalau begitu, Ibu Anis, apakah ini merupakan kategori yang baru atau mengikuti kategori yang sebelumnya? Atau mungkin dari peserta yang lain memiliki pendapat lain, boleh saja disampaikan. Mungkin Bapak Muhammad boleh menyampaikan pendapatnya.
masih masuk ke dalam kategori jawabannya sebelumnya karena sama-sama disebabkan oleh virus yang menjadikan nyamuk sebagai tempat berkembang biaknya atau sebagai inangnya nyamuk. Sama seperti jawaban saya. Artinya saya setuju bahwa jawaban ini termasuk dalam kategori yang sama dengan jawaban saya yang sebelumnya. Oke, berarti ada dua jawaban nih Mas Elang. Yang pertama menyebutkan sama dengan kategori yang sebelumnya, dan yang kedua ini berbeda karena ini bisa saja bukan kategori sebelumnya, yaitu bisa saja penyakit baru, yaitu malaria. Mungkin kita bisa tanyain satu lagi peserta nih ya, Mbak Natasha. Oke, boleh. Oke, mungkin saya mau nanya untuk pendapat Bu Adri mengenai penyakit yang ditularkan oleh nyamuk yang dapat menyebabkan demam tinggi ini merupakan kategori yang baru atau kategori yang sudah ada di sebelumnya? Sudah ada ya sepertinya, karena kan sama ya. Lebih ke yang mana Bu, dan kenapa nih? Lebih ke yang itu tuh yang di bawahnya, demam berdarah karena nyamuk Aedes aegypti. Pendapat Ibu, mengapa jawaban ini termasuk pada kategori yang pertama? Karena disebarkan oleh nyamuk kan penyakitnya, terus dari nyamuk itu hasilnya apa, kayak virusnya menyebabkan apa gitu kan. Oke, terima kasih Bu Adri. Untuk notulensi bisa disamakan pada kategori yang pertama. Oke, dan yang terakhir di sini kita ada jawaban, yaitu DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang disebarkan oleh nyamuk. Kira-kira apakah sama dengan kategori yang pertama atau dia merupakan kategori yang baru? Sama itu. Oke. Untuk notulensi bisa disamakan pada kategori yang pertama. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu. Di sini kita mendapatkan 2 kategori. Mungkin kita bisa langsung next aja ke pertanyaan yang kedua. Dipersilakan Mas Elang. Ya, jadi untuk pertanyaan kedua ya Bapak dan Ibu semua, yaitu adalah pertanyaannya menurut Bapak dan Ibu, mengapa penyakit DBD ini dapat terjadi? Jadi sekali lagi ya kepada Bapak dan Ibu bisa langsung menaruh jawabannya di kolom chat Zoom, dan juga kami beri waktu 3 menit untuk melakukannya. Terima kasih. Mungkin aku sambil kita nunggu nih ya Mbak Natasha, aku mungkin bisa nanya ini kepada Mbak Natasha. Menurut Mbak Natasha itu mengapa penyakit DBD dapat terjadi? Menurut opininya Mbak? Oke, kalau menurut aku sendiri sih udah pasti karena nyamuk ya, dan juga pasti ada faktor lainnya kayak nyamuk tuh berasal dari jentik-jentik. Bisa aja karena kita yang jarang menguras kamar mandi, akhirnya ada banyak jentik dan menjadikan itu jadi sarang nyamuk. Atau juga punya kebiasaan kayak naruhin barang sembarangan tuh, berantakan. Akhirnya nyamuk tuh pada senang nempel di situ. Kayak gitu Mas Elang. Berarti setuju dengan ini ya, jawaban yang sudah dikirim oleh Ibu Siti, yang menyebabkan karena lingkungan yang tidak bersih sehingga menimbulkan sarang nyamuk. Betul nggak Mbak Natasha? Betul nih, benar. Lingkungannya nggak bersih nih, benar-benar. Ini kita sepertinya sudah mendapatkan jawaban yang kedua ya, yaitu kurang menjaga kebersihan rumah dan juga jarang menguras air. Untuk Bapak Ibu sekalian bisa menuliskan jawabannya di kolom chat. Ya, ini sudah dapat beberapa jawaban ya, Mbak Natasha. Ada 3. Yang pertama adalah karena kurang diperhatikan dan kurang kebersihan kamar mandi, serta lingkungan yang agak kotor. Mungkin notulensinya bisa langsung memasukkan ya. Dan untuk yang keempat, karena ada wabah DBD. Dan yang kelima,
karena penyebabnya karena perkembangbiakan nyamuk yang optimal seperti genangan air atau lingkungan yang kurang bersih. Ini sudah ada beberapa yang mungkin untuk notulensi bisa langsung dimasukkan. Ya, mungkin untuk kepada Bapak dan Ibu lainnya yang mungkin belum menjawab bisa, ya ini sudah banyak yang menjawab ini ya. Ada dua bisa menjawab karena waktunya tinggal 1 menit kembali nih. Oke, ini sudah ada nih, kurang pemahaman untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan lingkungan kotor, juga pengaruh musim hujan di mana banyak genangan yang disukai nyamuk untuk bertelur. Oke, nah ini dapat jawaban terakhir, karena lingkungan kurang bersih dan ada genangan air, sehingga menyebabkan berkembangnya jentik nyamuk. Mungkin kepada notulensi bisa diperbesar nih ya jawaban-jawabannya biar lebih mudah dibaca nih. Nah, bagus-bagus. Oke, mungkin kita pertama-tama ngambil yang jawaban pertama ya, yang paling atas kiri. Mungkin kepada notulensi bisa diganti warnanya nih untuk jawaban atas kiri. Ya. Nah, mungkin aku bisa bertanya ini ya, diskusi kepada Bapak dan Ibu. Menurut Bapak dan Ibu, jawaban mana yang sama dengan jawaban yang biru ini? Ya, jadi karena lingkungan yang tidak bersih sehingga menimbulkan sarang nyamuk. Menurut Bapak dan Ibu, adakah jawaban yang sama dengan statement tersebut? Mungkin kepada Ibu Sri. Menurut Ibu, apakah ada jawaban yang sama? Sebagian besar sepertinya sama. Intinya kan ini kurang menjaga kebersihan dan ada genangan air, lingkungan kotor, hampir semua sama menurut saya. Mungkin bisa pilih salah satu jawaban, Bu, yang paling pas gitu. Ya. Misalnya di sini karena kurang memperhatikan kebersihan kamar mandi dan lingkungan yang agak kotor itu mungkin. Nah, ya, terima kasih jawabannya ya. Pada Ibu Sri. Ya, oke, mungkin untuk notulensi bisa mensatu kategorikan ya jawaban kedua ini. Oke, mungkin kita bisa ke jawaban selanjutnya adalah kurang menjaga kebersihan rumah dan jarang menguras air. Nah, mungkin menurut Bapak dan Ibu, apakah jawaban ini sama dengan kategori yang biru? Sama. Sama ya, Bu Siti. Oke, mungkin saya dapat bertanya ya, Ibu, mengapa sama jawabannya? Ya. Karena sama-sama kurang menjaga kebersihan. Air bisa bersarang di baju-baju kotor yang menggantung itu memicu berkembangnya nyamuk. Ya, terima kasih jawabannya Bu Siti. Oke, berarti untuk notulensi mungkin bisa dipersatukan ya kategorinya. Iya. Bagus sekali. Oke, mungkin selanjutnya kita bisa ke jawaban yang keempat, yaitu kurangnya pemahaman untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Nah, ini saya tanya kepada Bapak dan Ibu, apakah sama atau tidak ya? Soalnya ini juga ada aspek pemahamannya juga nih. Mungkin kepada Bapak Muhammad. Apakah jawaban yang keempat ini, yaitu jawaban kurangnya pemahaman untuk menjaga kebersihan lingkungan besar sekitar ini, sama kategori dengan kategori biru? Menurut saya berbeda ya, karena lingkungan yang kotor itu bisa ada banyak penyebab lingkungan itu menjadi kotor. Sedangkan pemahamannya sendiri, kurangnya pemahaman untuk menjaga kebersihan itu ingin lebih ditekankan kepada kesadaran untuk menjaga kebersihannya, awareness, keinginan untuk bersih. Jadi kalau kategori pertama misal
itu hanya menitik beratkan pada lingkungannya aja yang kotor, tidak menunjukkan atau disebabkan oleh apa. Nah, di sini saya ingin menitik beratkan pada pemahamannya yang kurang atau kesadaran yang kurang untuk menjaga lingkungannya, sehingga lingkungan itu tetap kotor. Dan pada intinya kategori yang biru ini tidak sama dengan yang baru saja ditanyakan, kurangnya pemahaman. Ya, terima kasih jawabannya Pak Muhammad. Jadi Bapak Muhammad ini beropini bahwa ini kategori yang berbeda ya Bapak Ibu semua. Jadi mungkin saya bisa bertanya ke Bapak dan Ibu semua, apakah setuju kalau ini kategori yang baru? Mungkin saya bisa tanyakan ke Ibu Dewi. Ya, setuju dari Iya, Ibu Nawang. Terima kasih atas jawabannya. setuju. Ya, oke. Kalau begitu, ini dicarikan kategori baru ya. Mungkin kepada notulensi bisa diganti warnanya. Iya, bagus sekali. Oke, sekarang kita lanjut ke jawaban selanjutnya, yaitu adalah penyebabnya karena perkembangan biakan nyamuk yang optimal, seperti genangan air atau lingkungan yang kurang bersih. Oke, jadi mungkin saya bisa tanya nih ke Bapak dan Ibu semua, apakah ini termasuk di salah satu kategori yang kita sudah ada, atau apakah ini kategori baru sendiri nih? Kategori baru. Kategori baru ya Bu Anis. Mungkin saya dapat bertanya, mengapa ini kategori baru? Karena ini kan penyebabnya karena perkembangan biakan nyamuk, dengan menunjukkan ya ada ini karena perkembangan biakan nyamuk yang optimal ini. Ya, oke. Terima kasih jawabannya Bu Anis. Bagaimana kepada Bapak dan Ibu lainnya, apakah setuju? Mungkin kepada Bu Sri? Ya, setuju dengan jawabannya Bu Anis tadi, karena bukan dari masalah lingkungan yang kotor atau apa, tapi karena memang semacam pandemi gitu ya, ada perkembangan biakan nyamuk yang luar biasa. Itu kan biasanya ditentukan oleh musim juga menentukan. Jadi lebih ke penyebab itu ya, pandemi lah, seperti itu. Ya, terima kasih kepada Bu Sri atas jawabannya. Jadi mungkin kepada notulensi dapat dibuat warna baru ya, dan dibuat kategori baru. Oke, bagus sekali. Ya, mungkin kita bisa ke jawaban selanjutnya, yaitu adalah karena adanya wabah DBD nih. Jadi mungkin sekali lagi saya bisa nanya kepada Bapak dan Ibu semua, apakah ini termasuk dalam satu kategori yang tiga kategori ini, atau apakah kategori baru? Mungkin saya dapat bertanya kepada Bu Adri. Halo Bu Adri. Halo, iya. Ya, menurut Ibu, apakah jawaban karena adanya wabah DBD ini masuk ke dalam tiga kategori yang sudah kita bikin di sini, atau merupakan kategori baru? Sepertinya masuk yang oranye ya. Karena kan wabah berarti karena perkembangan biaknya ya, yang mungkin sudah istilahnya udah merajalela lah ya. Gitu. Ya, oke, terima kasih jawabannya Bu Adri. Bagaimana Bapak dan Ibu lainnya, apakah setuju? Setuju. Ini Mas, yang saya tahu itu kalau ada wabah DBD itu ada penyemprotan Pak, Mas, untuk apa? Memanage perkembangan biakan nyamuk. Karena kalau yang saya tahu itu meskipun lingkungan bersih, rumahnya bersih itu kalau ada wabah demam berdarah itu ada yang kena demam berdarah. Nggak mesti lingkungan bersih, rumahnya bersih itu nggak kena demam berdarah. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Anis atas jawabannya. Oke, jadi mungkin kepada notulensi bisa memasukkan ke kategori yang orange ya. Ya, oke, bagus sekali. Selanjutnya mungkin kita bisa membahas jawaban ke-6 ini ya, ke-7 mohon maaf, yaitu lingkungan kotor juga pengaruh musim hujan di mana banyak genangan yang disukai nyamuk untuk bertelur.
Bagaimana Bapak Ibu semua, apakah ini kategori baru atau merupakan kategori yang sudah kita buat nih? Mungkin saya bisa bertanya ke Ibu Nawang, mungkin bisa ditulis saja ya Ibu. Iya, itu kalau menurut saya masuk yang biru ya, terkait dengan lingkungan. Lebih ke situ, meskipun juga ada kata-kata musim hujan, tapi diperkuat dengan genangan air. Kalau menurut saya ya, Mas ya. Ya, terima kasih kepada Bu Nawang atas jawabannya. Mungkin saya juga bisa tanya sekali lagi ke Bapak, Ibu, dan lainnya, apakah setuju jika dimasukkan ke kategori yang biru? Iya, setuju. Mungkin saya bisa tanya ya, mengapa Ibu Siti setuju? Ya. Karena sama-sama dari lingkungan kotor, terus ada genangan yang menimbulkan jentik nyamuk semakin banyak. Ya, oke, terima kasih atas jawabannya Bu Siti. Jadi kepada notulensi bisa ya dimasukkan ke kategori yang biru. Ya, oke, selanjutnya kita akan bahas jawaban yang terakhir ya Ibu Bapak semua, yaitu adalah jawaban karena lingkungan kurang bersih dan ada genangan air sehingga menyebabkan berkembangnya jentik nyamuk. Nah, menurut Bapak dan Ibu ini masuk kategori yang mana ya? Mungkin saya bisa tanya ke Ibu Dewi. Ya. Ibu Ya, Dewi belum mungkin on mic. mic-nya Ya. belum dinyalakan, Bu. Iya, Bu. Ya, maaf. Ini kalau menurut saya memang pada intinya benar, hampir sama juga intinya itu semua jawaban benar itu, Mas. Jadi karena genangan kotor sehingga ada nyamuk yang ini menyebabkan penyakit juga, karena juga kurang pembersihan kamar mandi itu, sehingga virus-virus itu nanti terjangkit sama nyamuk sehingga bisa menularkan sama orang-orang yang terkena penyakit itu lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu atas jawabannya. Mungkin saya juga bisa menanyakan ke Ibu Enik. Menurut Ibu, apakah jawaban ini itu masuk ke dalam kategori yang sudah ada atau merupakan kategori baru? Ya, Bu. Masuk kategori yang biru. Mungkin saya bisa menanya mengapa ya, Bu? Menurut Ibu? Karena sama-sama lingkungan yang kurang bersih dan ada genangan air, itu kan sama dengan kurang kebersihan kamar mandi, itu kan sama saja. Itu. Ya, oke, terima kasih atas jawabannya Bu Enik. Jadi mungkin kepada notulensi bisa dimasukkan ke kategori yang biru. Mas, kalau saya yang oranye, Mas. Oh, mohon maaf, tadi itu Bu siapa Anis, ya? Bu Anis. Ya, menurut Bu Anis, mengapa dimasukkan ke kategori oranye? Tadi kan penyebabnya karena perkembangbiakan nyamuk yang optimal seperti genangan air yang kata-kata perkembangan nyamuk. Nah, di situ kan karena lingkungan kurang bersih dan ada genangan air kan berkembangnya jentik nyamuk kan hampir sama dengan itu. Kalau saya loh ya. Kalau kan pendapatnya orang kan beda-beda. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya Bu Anis. Mungkin saya bisa diskusi kembalikan nih kepada Bapak Ibu semua. Menurut Bapak dan Ibu ini masuk kategori yang biru atau yang orange nih? Mungkin saya bisa tanya ke... Ya, halo Bapak Muhammad. Oke, mungkin Bapaknya lagi agak sibuk ya. Jadi mungkin saya bisa tanya ke Ibu Siti. Ibu Siti, menurut Ibu apakah jawaban ini itu masuk di kategori biru atau kategori orange? Iya, sama, masuk kategori yang biru. Mengapa Ibu berpikir yang biru?
karena sama-sama kebersihan lingkungan. Ya, oke. Apakah Bapak dan Ibu lain setuju jika ini dimasukkan ke kategori yang biru? Bagaimana Bapak Ibu? Iya, Mungkin setuju, Mas. iya, setuju. Oh, ini ada setuju yang orange. Ini bagaimana ini ya Bapak dan Ibu semua? Mungkin saya bisa tanya ke Bu Sri nih. Menurut Bu Sri, apakah ke kategori yang biru atau yang orange? Saya lebih ke yang orange ya, karena sekali lagi yang tadi seperti yang Bu Anis tadi, berkembangnya nyamuk nanti karena itu jadi optimal ya, sama intinya dengan jawaban yang tadi itu, perkembangan nyamuk sehingga luar biasa atau karena itu, jadi lebih ke yang orange. Oke, terima kasih kepada Bu Sri atas jawabannya. Oke, jadi mungkin bagaimana kalau begini ya Bapak dan Ibu semua, karena ini sepertinya banyak yang berpikir biru dan juga banyak yang berpikir oranye, kita taruh di tengah-tengahnya gitu. Bagaimana Bu? Untuk menunjukkan bahwa ini itu merupakan hal yang bisa di kategori biru dan juga di kategori orange. Oke, setuju di tengah-tengah aja. Ya, bagus, bagus. Jadi mungkin kepada notulensi bisa dibuat warna hijau mungkin ya, dan ditaruh di antara kategori orange dan biru. Ya, pinknya taruh gitu ya. Ya, bagus sekali. Nah, itu adalah untuk diskusi pertanyaan kedua ini ya. Selanjutnya kita akan lanjut ke kategori, mohon maaf, pertanyaan yang ketiga, Bapak dan Ibu semua. Ya, kepada Mbak Natasha. Oke, terima kasih Mas Elang. Diskusi yang kedua benar-benar menarik ya, karena ada jawaban yang di kategori biru dan satu lagi di jawaban di kategori yang orange. Oke, Bapak Ibu, ini pertanyaan yang terakhir. Saya izin baca. Menurut Bapak atau Ibu, bagaimana cara mencegah DBD? Untuk Bapak Ibu bisa menuliskan jawabannya di kolom komentar dan saya beri waktu 3 menit. Oke, ini udah ada jawaban. Yang pertama mungkin notulensi bisa langsung ditaruh jawabannya, yaitu meningkatkan kesadaran menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Oke. Yang kedua ada penyemprotan fogging. Yang ketiga, selain melaksanakan 3M, kita juga bisa dengan menjaga kebersihan rumah, mengoles anti nyamuk. Oke, notulensi. Ada lagi nih, dengan melakukan 3M, menguras bak mandi, penampungan air, mengubur barang bekas. Oke, sepertinya ini udah semua. Ada lagi yang baru aja
menyimpan abate pada penyimpanan air. Ada juga pencegahan dari dalam. Oke, ini baru nih. Memperbaiki asupan nutrisi dan pola makanan sehat, berolahraga, manajemen stres, dan hal lain yang meningkatkan imunitas. Ada juga pencegahannya dari luar, yaitu menjaga disinfektan anti nyamuk. Oke, ini sepertinya udah semua juga. Mungkin kita bakal mulai diskusinya ya, Bapak Ibu. Bisa dimulai dari yang paling kiri nih. Mungkin untuk notulensi bisa diganti warnanya dahulu. Oke. Meningkatkan kesadaran menjaga kebersihan lingkungan. Untuk Bapak Ibu, kira-kira di sini jawaban mana yang sekiranya sama dengan jawaban meningkatkan kesadaran menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Mungkin saya mau pendapatnya dari Ibu Enik. Ya, diulang pertanyaannya tuh. Oke. Ini kami udah mulai mendapatkan jawaban. Pertanyaan saya yaitu jawaban mana yang sekiranya sama dengan kategori yang warna oranye, Bu? Rajin menguras penampungan air itu masuk. Terus kemudian melaksanakan 3M itu juga masuk, kan menjaga kebersihan lingkungan. Itu. Mengapa, Bu? Mengapa memilih seperti rajin menguras penampungan air? Termasuk ke kategori yang sama dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kan intinya menjaga kebersihan lingkungan. Intinya menjaga kebersihan lingkungan. Baik, terima kasih Bu Enik. Apakah Bapak dan Ibu setuju bahwa rajin menguras penampungan air termasuk pada kategori yang warna orange? Iya. Oke, setuju. Untuk notulensi bisa disamakan dengan yang warna orange. Oke, selanjutnya dengan jawaban yaitu dengan melakukan 3M, menguras bak mandi, penutup tempat penampung air, dan mengubur barang bekas. Kira-kira jawaban ini merupakan kategori yang baru atau kategori warna orange? Mungkin untuk Ibu Siti bisa berpendapat? Mungkin sama dengan yang orange. Intinya menjaga kebersihan. Oke. Untuk Bapak Ibu, apakah setuju bahwa dengan melakukan 3M tadi merupakan kategori yang menjaga kebersihan ini? Oke, setuju. Untuk notulensi bisa disamakan. Oke, selanjutnya yaitu ada penyemprotan fogging. Kira-kira penyemprotan fogging ini merupakan kategori yang baru atau dia termasuk ke kategori yang menjaga kebersihan lingkungan? Untuk Ibu Anis mungkin bisa berpendapat. Ya, terima kasih. Kalau menurut pendapat saya, ya fogging itu bukan termasuk menjaga kebersihan. Itu salah satunya pencegahan jika ada wabah udara. Seperti itu. Terima kasih. Berarti baru. Baik, terima kasih. Oke, mungkin bisa diganti warnanya. Apakah Bapak Ibu yang lainnya juga setuju bahwa penyemprotan fogging ini termasuk kategori yang baru dan berbeda dengan kategori yang menjaga kebersihan lingkungan? Apakah ada yang memiliki pendapat lain?
Ya, setuju. Oke, baik, setuju. Setuju karena tindakan ketika sudah ada kejadian. Baik. Oke, sekarang mungkin kita lanjut saja ke jawaban. Selain melaksanakan 3M, kita juga bisa dengan jaga kebersihan rumah untuk mengoles anti nyamuk. Ini juga termasuk baru, mengoles anti nyamuk ini. Kira-kira jawaban tersebut merupakan kategori baru atau termasuk pada kategori yang sudah ada sebelumnya? Mungkin Menurut saya baru, Mbak. Oke, untuk Bu Anis baru. Kira-kira mengapa, Bu? Kan tadi kalau kebersihan kan dari luar. Nah, kalau mengoles anti nyamuk itu kan ini dari sendiri ya. Apa namanya? Menjaga sendiri gitu loh. Badannya gitu loh, bukan dari luar. Seperti makan nutrisi, makan makanan yang bergizi seperti itu. Terima kasih. Baik, untuk notulensi mungkin bisa diberi warna yang lain. Mungkin saya mau pendapat lagi mungkin dari Bapak Muhammad nih, kira-kira hal ini masuk ke kategori yang baru atau mengikuti kategori yang sudah ada? Yang apa ya, Mbak? Yang warna hijau. Ini termasuk kategori yang baru ini atau dia termasuk ke kategori yang lama? Sebagian masuk kategori yang lama untuk menjaga kebersihan, sebagian lagi masuk ke kategori yang baru untuk memakai anti nyamuk. Menurut saya begitu. Oke. Untuk Bapak Ibu yang lain mungkin ada pendapat atau sudah setuju ini termasuk penyimpanan Kalau air? menurut saya yang lama, karena itu kan intinya lebih ke lingkungannya ya, sama seperti yang menguras penampungan air dan sejenisnya. Oke, mungkin ada pendapat yang lain dari Bapak atau Ibu? Atau sudah setuju merupakan kategori yang warna? Kalau menurut pendapat saya, Mbak, Bu Ani, kan itu kan ada yang menjaga kebersihan kan, yang oranye, yang pink itu ada penyemprotan fogging, yang hijau itu kan ada mengantisipasi dari dalam ya, dari pribadi bukan dari lingkungan luar. Nah, kalau abate itu kan berkaitan dengan itu ya, Mbak ya, kayak kimia gitu, kayak tadi kayak fogging. Kalau saya sih kategorinya masuk ada seperti adanya penyemprotan fogging kan seperti obat gitu loh. Jadi kalau saya sih masuk yang pink. Terima kasih. Oke, terima kasih pendapatnya Ibu Anis. Untuk yang lainnya, kira-kira apakah ada pendapat yang lain? Untuk ABT merupakan termasuk kategori yang warna pink. Mungkin Bu Nawang bisa mengatakan pendapatnya. Ya, kalau menurut saya masuk kategori oranye ya, Mbak. Jadi termasuk tindakan untuk kebersihan lingkungan yang kita sendiri bisa memanajemen gitu. Kalau apakah fogging itu kan pelibatan terhadap pemerintah setempat gitu ya, tindakannya itu. Tapi kalau penggunaan ABT itu kita bisa sendiri gitu. Jadi masuk oranye.
Oke, ini sepertinya karena ada 2 jawaban lagi nih Mas Elang. Kayaknya kita bakal taruh di tengah-tengah saja ya sepertinya. Untuk notulensi mungkin bisa diganti warna, namun taruhnya di tengah. Oke, baik. Terima kasih. Oke, mungkin kita bisa lanjut saja. Di sini ada 3 jawaban kembali, yaitu harus membersihkan secara rutin seminggu sekali kamar mandi, menutup dan mendaur ulang. Kira-kira masuk ke kategori yang sudah ada atau kategori baru nih, Bapak Ibu? Mungkin untuk Bu Sri, pendapatnya? Kategori oranye yang sudah ada kebanyakan. Oke, apakah Bapak Ibu setuju apabila jawaban tersebut ini termasuk pada kategori orange? Mau izin tanya Mbak, maksudnya tuh mendaur ulang tuh gimana maksudnya itu? Untuk Mas Elang ini kita serahkan yang menjawab atau bagaimana? Boleh diserahkan kepada yang menjawab. Oke, mungkin untuk Ibu Dewi bisa menjelaskan untuk mendaur ulang ini. Ya, terima kasih. Kayak barang bekas yang tidak berguna bisa dibuang sampah atau dipilah-pilah gitu. Jadi mendaur ulang kayak dibuangin yang kering, sampah basah itu dipilah-pilah juga. Jadi nggak ada sampah atau yang menimbulkan nyamuk juga. Bisa dibuang-buang gitu. Jadi barang yang di rumah itu kelihatan bersih juga. Itu yang dimaksud mendaur ulang. Terima kasih. Oke, apakah Ibu Ani sudah menjawab atau masih ada yang ingin ditanyakan? Iya, mohon maaf Mbak ya, saya kan kurang paham dengan mendaur ulang. Kalau kan saya kebetulan saya bekerjanya kan di lingkungan TK ya, maksudnya itu mendaur ulang itu kalau saya itu kan sewu, jadi kayak ada proses gitu loh Mbak. Mendaur ulang itu ada proses, misalkan yang kayak ada sampah-sampah yang organik dirubah menjadi pupuk apa gimana gitu loh maksud saya itu. Apakah seperti itu kayak pupuk kompos kayak sampah dari daun-daun kering dirubah diproses menjadi pupuk kompos. Itu yang saya pahami selama ini, mohon maaf. Terima kasih. Baik, mungkin kalau misalnya saya simpulkan sepertinya sampah daur ulang ini untuk itu ya Bu, untuk sampah-sampah ini supaya tidak ada sampah yang berserakan dan nantinya bakal menyebabkan adanya nyamuk seperti itu. Oke, mungkin untuk jawaban tersebut ini termasuk pada kategori yang mana nih Bapak Ibu? Kategori orange atau kategori yang baru? Mungkin untuk Ibu Enik. Kalau melihat program 3M-nya itu masuk yang oranye ya, karena sama ya. Kemudian untuk mendaur ulang ini ya agak bingung sih. Kalau menggantung baju itu juga menjaga kebersihan. Ya termasuk apa yang baru ya ini ya, kok kan banyak menggantung baju kan nggak masuk di ini, nggak masuk di orange. Yang mendaur ulang ini masuk kategori baru. Oke, mungkin untuk Bapak Ibu, apakah setuju dimasukkan ke kategori yang orange atau setuju untuk membuat kategori yang baru? Mungkin saya ingin bertanya pada Ibu Nawang, kira-kira
Mengapa memilih pada kategori yang orange? Iya, karena ketiga-tiganya itu masuk pada tindakan membersihkan lingkungan tadi ya, Mbak. Masuk ke kategori umum itu. Mau 3M, mau tidak menggantung baju dan sebagainya, ataupun mendaur ulang itu ya. Jadi sama-sama berkaitan dengan kebersihan lingkungan gitu. Jadi masuknya yang oranye. Oke, kalau menurut Ibu Nawang, jawaban tersebut itu masih pada kategori orange karena masih berhubungan dengan menjaga kebersihan. Untuk ini juga mengatakan memasukkannya pada kategori untuk dimasuk. Apabila setuju mungkin bisa ditulis di kolom chat ya Bapak Ibu. Setuju. Oke, setuju. Mungkin bisa dimasukkan ke kategori orange atau nanti. Oke. Selanjutnya ada yang mungkin ini tidak jauh berbeda, yaitu program M menguras, menutup, dan mendaur ulang serta menggantung baju di dalam kamar. Mungkin juga bisa disatukan pada kategori yang orange. Oke, terima kasih Notulensi. Selanjutnya jawaban pencegahan dari dalam, memperbaiki asupan nutrisi dan pola makan sehat, berolahraga, manajemen stres, dan hal-hal lain yang meningkatkan imunitas. Namun terdapat juga pencegahan dari luar seperti menjaga kebersihan. Kira-kira ini merupakan kategori yang baru atau kategori yang sudah ada nih Bapak Ibu? Mungkin pendapatnya bisa? Yang hijau. Oke. Mungkin saya mau pendapatnya Bu Sri Suhartati. Mohon maaf. Oke, kebanyakan dari jawaban ini dimasukkan pada kategori yang hijau. Mungkin saya mau pendapatnya Ibu Adri. Kira-kira termasuk pada kategori yang mana? Atau sudah setuju pada kategori yang hijau? Oke. Mungkin Bu Adri juga masih ada kendala. Oke. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya apakah setuju bahwa jawaban tersebut merupakan jawaban seperti yang kategori yang hijau? Oke, kalau begitu notulensi bisa diganti warnanya hijau. Oke, baik. Baik. Oke, dari kami ketiga jawaban ini sudah selesai. Ketiga pertanyaan ini juga sudah selesai. Mungkin kita bisa ngajak juga Mas Elang nih. Halo Mas Elang. Setelah pertanyaan ini kita mau ngapain nih Mas? Ya oke, setelah diskusi kita banyak-banyak ini ya, tadi tiga pertanyaannya Bapak dan Ibu semua. Selanjutnya kita akan ada kuis sedikit nih ya Bapak dan Ibu. Jadi mungkin untuk panitianya bisa langsung aja nih ya untuk men-share screen kuisnya. Kuis di sini kita juga asik-asikan ya Mas Elang. Lebih ke pengen tahu seberapa paham sih sama DBD ini gitu. Betul. Jadi mungkin bisa langsung saja ya dimulai ke slide selanjutnya. Oke. Ya, pertanyaan pertama. Menurut Bapak dan Ibu dari gambar berikut, Aedes aegypti yaitu nyamuk penyebab DBD itu ditunjukkan pada nomor berapa ya? Mungkin ada Bapak dan Ibu yang tahu bisa langsung jawab. 2. Langsung dijawab nih Mbak Natasha. Udah langsung dijawab tuh di kolom chat nih. 2.
2. Bagaimana, benar nggak nih Mbak Natasha? 2. Oh, kebanyakan udah paham sih kayaknya ini, Mas. Betul, Oke. betul. Oke, betul sekali ya Bapak dan Ibu semua. Jawabannya adalah nomor 2. Bisa langsung ke next question selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya ini ada, apakah yang harus dilakukan untuk memprevensi terjadinya jentik nyamuk? Kira-kira yang mana nih Bapak Ibu? Yang pertama ada memastikan air mengalir dengan baik. Yang kedua membuka penutup pada air. Yang ketiga menaburkan garam halus. Dan keempat yaitu memastikan ada jentik sebelum menguras air. Bervariasi nih Mas Elang. Jawabannya ada yang 1, ada yang 4. Kira-kira yang mana nih? Mungkin kita bisa tunggu dulu nih ya beberapa menit. Menurut Mbak Natasha ini jawabannya yang mana ya? Menurut Mbak Natasha? Yang mana ya? Kira-kira Mas Elang? Yang banyak yang jawab nih tapi sebenarnya ini Mas Elang. Kita tunggu dulu aja kali ya Mas Elang. Boleh, boleh. Oke, ini udah ada nih. 1 sama 4. Gimana Mas Elang? Apakah kita refill aja nih Mbak Natasha? Oke, boleh. Langsung aja. Jawaban untuk pertanyaan kedua ini adalah nomor 1 ya Bapak dan Ibu semua, yaitu memastikan air mengalir dengan baik. Alasannya adalah nomor 4 ini memastikan ada jentik sebelum menguras air. Ini berarti sudah ada jentiknya dan berarti tidak memprevensi Bapak dan Ibu semua. Berarti itu sudah ada jentik, kita gagal untuk memprevensi terjadinya jentik. Jadi jawabannya adalah nomor 1. Oke, mungkin kita bisa ke pertanyaan selanjutnya. Ya, question ketiga dari gambar berikut. Gambar mana yang menunjukkan jentik, Bapak dan Ibu semua? Kayaknya ini sudah tahu semua ini Mbak Natasha. Nih, iya. Betul, betul. Ya, betul sekali ya Bapak dan Ibu semua. Jawabannya adalah gambar ketiga. Oke, bisa next nih Mas Elang. Oke, pertanyaan keempat. Apa yang harus dilakukan untuk membasmi jentik kecuali? Di sini ada 4. Yang pertama membuang air yang terdapat jentik. Yang kedua memelihara ikan untuk makan jentik. Yang ketiga menggunakan produk kimia pembasmi jentik. Dan yang terakhir menghentikan aliran air terhadap wadah air. Kira-kira yang mana nih? Yang dilakukan untuk membasmi jentik kecuali Oke, pada jawab nomor 4 nih Mas Elang. Kira-kira benar nggak nih Mas Elang? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah nomor 4 ya Bapak dan Ibu semua. Oke, mungkin bisa next. Ya, itu adalah kuis kita bersenang-senang sebentar ya Bapak dan Ibu semua untuk hari ini semua. Nah, selanjutnya nih Bapak dan Ibu semua, mungkin saya dapat membacakan kesimpulan dari hasil diskusi kita pada siang hari ini. Yang pertama untuk kesimpulan pertanyaan 1 tentang apa itu penyakit DBD. Kesimpulannya adalah terdapat 2 kategori jawaban. Dengan kategori 1, Bapak dan Ibu mengetahui bahwa DBD disebabkan dan dibawa oleh gigitan nyamuk. Virus pada nyamuk dapat ditularkan oleh gigitan nyamuk kepada manusia. Dan kategori 2, yang selain akibat gigitan nyamuk, DBD paling umum ditemui di daerah tropis dan subtropis. Untuk kesimpulan pertanyaan kedua, terdapat 4 kategori jawaban, yaitu yang pertama, penyebab penyakit DBD menitik beratkan pada lingkungan yang kotor. Untuk kategori jawaban kedua, penyebab penyakit DBD menitik beratkan pada perilaku dan kesadaran manusia terhadap kebiasaan menjaga kebersihan. Untuk kategori jawaban ketiga, DBD tidak hanya disebabkan karena lingkungan yang kurang bersih, tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangbiakan nyamuk yang sangat pesat di lingkungannya. Untuk kesimpulan dari pertanyaan ketiga, tadi juga terdapat 4 kategori. Untuk kategori
pertahanan lingkungan eksternal sebagai menguras penampungan air, melakukan 3M, menggantung baju, mendaur ulang sampah, dan lain-lain. Untuk kategori 2, pencegahan dilakukan saat DBD sudah terjadi, seperti melakukan fogging dan pemberian ABT. Kategori ketiga, pencegahan DBD dilakukan dengan perlindungan diri sendiri, seperti mengoleskan obat anti nyamuk pada kulit, meningkatkan imunitas, rajin berolahraga, dan lain-lain. Dan untuk kategori terakhir, penjagaan DBD dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan sebelum wabah terjadi dan memberikan bubuk ABT untuk mencegah saat wadah DBD terjadi lebih parah. Jadi itu untuk kesimpulan dan hasil diskusi untuk meta plan siang hari ini. Mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu semua. Sekali lagi dapat meluangkan waktunya sekitar 1 jam lebih ya untuk membantu kami mengerjakan tugas kami dan juga melakukan diskusi meta plan siang hari ini. Mungkin sebelum kita menutup acara dan kembali ke acara sendiri-sendiri ya Bapak dan Ibu semua, bagaimana kalau kita on cam terlebih dahulu biar bisa didokumentasikan. Ya, mungkin kepada Bapak dan Ibu yang tidak bermasalah, bisa dinyalakan kameranya ya. Ya, mungkin kepada panitia yang bertugas, bisa dimulai. Baik, saya hitung dari 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu semua. Mungkin saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf atas kesalahan apapun yang kita lakukan, maupun itu disengaja atau tidak disengaja. Itu dari saya, Elang, sebagai fasilitator, dan rekan saya, Natasha Novia, dan juga seluruh anggota kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,